Welcome back to my YouTube channel. Masih membahas seputar YouTuber pemula. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghilangkan teguran komunitas yang aktif yang ada di YouTube dashboard. Nah, ini sangat fatal jika teman-teman tidak menghilangkan teguran komunitas yang aktif ini. Jika teman-teman mendapatkan 3 kali teguran komunitas yang aktif dalam waktu 3 bulan berturut-turut, maka akun teman-teman akan dibanet secara total oleh pihak YouTube-nya. Pada penasaran bagaimana sih cara menghilangkan teguran komunitas yang aktif ini dan apa-apa saja bentuk dari pelanggaran yang dilarang oleh pihak YouTube? Yuk simak videonya sampai selesai, tentunya setelah yang satu ini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah cara penghapusan teguran pedoman komunitas yang aktif di YouTube dashboard ini, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu seperti apa sih pelanggaran yang dilarang oleh pihak YouTube sehingga menimbulkan atau memunculkan teguran pedoman komunitas yang aktif di YouTube dashboard kita. Nah, teman-teman tentunya sebelumnya hanya tahu, bagi teman-teman yang pemula mungkin hanya tahu itu teguran pelanggaran itu seperti ngeklaim hak cipta nggak sih itu ya. Sebenarnya di sini untuk teguran komunitas yang aktif di sini itu bukan dikarenakan karena klaim hak cipta saja, bahkan banyak teguran pedoman komunitas yang belum kita ketahui. Seperti salah satu contoh yang teman-teman lihat di sini, saya mendapatkan teguran komunitas yang aktif di sini itu bukan dikarenakan klaim hak cipta, melainkan teguran pedoman komunitas yang saya dapatkan di sini itu dikarenakan saya memposting salah satu video yang memperlihatkan salah satu bentuk identitas pribadi. Nah, teman-teman tentunya pasti heran, ini identitas pribadi seperti apa? Jadi YouTube itu melarang kita memposting video yang memperlihatkan identitas pribadi seperti NIK EKTP. Nah, itu sangat-sangat dilarang. Namun jika teman-teman ingin membuat video tutorial yang harus memperlihatkan langkah-langkah untuk memasukkan identitas pribadi, teman-teman bisa mensensor itu jenis NIK yang akan teman-teman masukkan. Nah, jadi ini jenis salah satu dari pelanggaran komunitas yang dilarang oleh pihak YouTube. Untuk contoh yang lain, teman-teman bisa baca di komunitas kebijakan pelanggaran pedoman kebijakan YouTube ya. Namun di sini nanti saya juga akan menjelaskannya, nanti itu pelanggaran seperti apa lagi sih yang membuat YouTube dashboard kita itu terkena pelanggaran pedoman komunitas. Nah, tentunya teman-teman jangan sampai di skip dan simak videonya sampai selesai. Sekarang kita lanjut. Pertanyaannya, Bang, itu pelanggaran pedoman komunitas yang aktif itu berpengaruh nggak sih terhadap akun kita? Nah, saya akan membahas ini terlebih dahulu. Sebenarnya kalau untuk pengaruh akun itu tidak ada ya. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, jika teman-teman melakukan 3 kali pelanggaran komunitas yang aktif dalam waktu 3 bulan berturut-turut, itu akun teman-teman akan dibanet secara permanen oleh pihak YouTube-nya. Namun di sini jika teman-teman bertanya, jika teman-teman masih melakukan 1 atau 2 kali pelanggaran pedoman komunitas dalam waktu 3 bulan, apakah akunnya akan berpengaruh untuk FYP atau untuk direkomendasikan? Itu tidak sama sekali ya. Cuman di sini hanya saja seperti yang saya katakan, itu akun teman-teman akan dibanet secara permanen jika teman-teman melakukan 3 kali pelanggaran komunitas yang aktif dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih caranya kita bisa menghapus teguran pedoman komunitas yang aktif yang ada di YouTube dashboard kita ini? Sementara video yang terkena pelanggaran itu sudah dihapus otomatis oleh pihak YouTube-nya. Nah, ini akan berakibat fatal jika kita tidak segera menghapus teguran pedoman komunitas yang aktif di YouTube dashboard kita ini. Dan ini maksudnya berarti kita hanya punya 2 kesempatan lagi untuk mendapatkan teguran. Jika kita mendapatkan 2 teguran lagi dalam waktu 3 bulan terakhir atau 3 bulan berturut-turut, nah maka akun kita akan dibanet secara permanen. Jadi di sini ada baiknya kita segera menghapus lambang atau tanda teguran pedoman komunitas yang aktif ini yang ada di YouTube dashboard kita. Untuk langkah-langkah penghapusan teguran pedoman komunitas yang aktif di YouTube dashboard ini, teman-teman silakan klik terlebih dahulu di bagian peringatannya. Lalu teman-teman silakan terlebih dahulu ajukan banding jika teman-teman belum melakukan banding sebelumnya. Namun jika teman-teman sudah melakukan banding sebelumnya dan banding teman-teman itu ditolak, maka teman-teman silakan untuk mengisi survei jika teman-teman ingin peringatan ini itu dihapus di YouTube dashboard teman-teman. Untuk langkah-langkah pengisian survei, silakan teman-teman klik di bagian mulai peninjauan.
Lalu selanjutnya teman scroll lagi dan teman-teman klik berikutnya. Maka di sini teman-teman akan diperintahkan untuk mengisi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak YouTube supaya teman-teman tidak melakukan pelanggaran lagi ke depannya. Teman-teman klik bagian ikuti pelatihan jika teman-teman sudah melakukan banding sebelumnya namun ditolak ya. Nah, jika teman-teman belum mengajukan banding, ada baiknya saya sarankan untuk teman-teman mengajukan banding terlebih dahulu. Namun jika teman-teman sudah mengajukan banding dan bandingnya itu ditolak, maka teman-teman bisa klik bagian ikuti pelatihan. Nah, setelah teman-teman klik bagian ikuti pelatihan, maka di sini teman-teman akan mengisi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak YouTube-nya. Nah, di sini teman-teman boleh baca terlebih dahulu atau teman-teman scroll ke paling bawah dan teman-teman klik berikutnya. Maka di sini akan muncul pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Nah, usahakan di sini teman-teman betul menjawab ke 7 pertanyaan yang diajukan oleh pihak YouTube-nya. Saya contohkan di sini. Mona memposting video dengan mengeluhkan pembatasan usia yang diterapkan pada konten YouTube. Ia mengatakan telah menemukan situs tempat Anda dapat menonton semua konten yang dikenai pembatasan usia. Nah, di sini maksud pertanyaannya saya jelaskan, itu berarti teman-teman mengajarkan atau membuat video tutorial yang mengajarkan orang untuk menonton video YouTube secara bebas tanpa batasan usia ataupun tanpa dengan login sama sekali. Nah, ini sangat-sangatlah dilarang oleh pihak YouTube. Maka di sini saya klik bagian ya, itu adalah salah satu larangan. Nah, di sini akan muncul yaitu jawaban kita benar, maka kita akan disuruh untuk mengisi pertanyaan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, karena di sini ada 7 pertanyaan yang diajukan oleh pihak YouTube. Jadi di sini usahakan teman-teman untuk menjawab ke 7 pertanyaannya itu dengan benar untuk menghilangkan pedoman atau teguran pedoman komunitas yang aktif ini. Di pertanyaan yang kedua, Ola mengupload tutorial tentang situs yang memungkinkan Anda melewati login dan mengakses layanan streaming film populer secara gratis. Ia menunjukkan cara mendaftar dan membuktikan bahwa caranya berhasil dengan memutar klip acara favoritnya. Biasanya Anda harus membayar untuk menonton live streaming ini, dan sekarang itu bisa Anda lakukan secara gratis dengan tutorialnya ini. Maka ini adalah salah satu jenis konten yang dilarang oleh pihak YouTube. Nah, teman-teman bisa klik ini, yaitu adalah salah satu pelanggaran. Nah, di sini teman-teman lihat itu jawaban saya benar, dan sekarang kita klik di bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan nomor 3. Sebuah channel game mengupload video informasi tentang cara pencurian detail login dan salah satu video game populer. Hostnya memperlihatkan cara membuat halaman landing palsu dengan mengumpulkan detail login akun di video game dari pengguna yang tidak menaruh curiga. Nah, ini tentunya langkah-langkah atau tutorial cara mencuri akun orang ya guys ya. Nah, ini juga dilarang oleh pihak YouTube. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya, itu adalah salah satu pelanggaran. Maka di sini jawaban kita benar, maka kita bisa klik berikutnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Nah, ini agak menarik pertanyaannya ya. Di sini dia mengatakan, Rio membagikan petunjuk tentang cara mengedit foto agar seseorang terlihat lebih muda dengan menggunakan software pengedit foto yang mahal. Nah, ini artinya tentunya software pengedit fotonya itu berbayar ya. Nah, tapi ia menyebutkan bahwa ia mendapatkan salinan software ini tersebut secara gratis, tapi dia tidak memberikan atau tidak memasukkan petunjuk di mana dia mendapatkan software itu secara gratis. Nah, Rio cuman menunjukkan cara menggunakan alat tersebut untuk melihat wajah kita itu terlihat lebih muda. Nah, seperti itu. Tapi dia tidak menunjukkan di mana dia mendapatkan software itu secara gratis. Nah, ini bukan merupakan salah satu pelanggaran pedoman kebijakan YouTube. Nah, jadi saya bikin di sini tidak. Ini bukan merupakan pelanggaran. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri itu jawaban saya benar, dan saya sudah bisa untuk mengklik pertanyaan berikutnya. Sekarang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Di pertanyaan yang kelima ini, Harry mengupload video dokumenter yang menjelaskan sains terkait pengaruh sabu-sabu terhadap otak. Ia menyertakan detail tentang senyawa kimia dalam cara pembuatan proses sabu-sabu. Nah, ini tentunya sangat-sangat menjadi salah satu pelanggaran di YouTube ya guys ya. Tentunya teman-teman bisa klik ya, itu adalah merupakan salah satu pelanggaran pedoman kebijakan komunitas YouTube.
Nah, di sini masih ada dua pertanyaan lagi. Jadi di sini intinya, jika teman-teman ingin memposting tutorial, janganlah memposting itu dengan cara mengakses atau menunjukkan akses yang tidak benar. Saya berikan salah satu contoh lagi. Nah, di sini teman-teman misalnya memposting tutorial cara mendownload video di YouTube. Itu juga salah satu merupakan bentuk pelanggaran pedoman kebijakan komunitas YouTube. Jadi di sini sekali lagi saya tegaskan, bukan hanya video yang terklaim hak cipta ataupun video yang berbaur dewasa ataupun video yang memperlihatkan kekerasan, itu bukan hanya itu saja yang merupakan pelanggaran pedoman kebijakan YouTube. Namun dari yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi, itu juga merupakan bentuk dari pelanggaran pedoman kebijakan YouTube. Sedangkan memperlihatkan identitas pribadi saja itu juga merupakan salah satu pelanggaran pedoman kebijakan YouTube. Nah, jadi di sini setelah teman-teman mengisi ke-7 pertanyaannya dengan benar, maka teman-teman sudah bisa untuk menghapus teguran pedoman kebijakan yang tertera di YouTube dashboard teman-teman. Namun di sini teman-teman akan menunggu selama 3 bulan. Nah, setelah 90 hari atau 3 bulan, itu tegurannya akan hilang di YouTube dashboard teman-teman jika teman-teman tidak melakukan pelanggaran lagi. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa teman-teman klik subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi teman-teman yang suka, tinggalkan komentar untuk ide-ide dan sarannya. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya yang akan saya ulas di sini. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.